Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghaira dhalin wa la mudillin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari agamanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah selalu istiqamahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan terkait dengan haid ya. Fikih haid dan juga kita singgung istihadah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang fikih melahirkan. Fikih melahirkan ini penting sekali karena kita semua sebagai kepala rumah tangga, kalau yang belum insya Allah akan menjadi kepala rumah tangga dan wajib paham masalah ini. Ya, wajib sekali paham masalah ini karena kalau seandainya tidak paham dalam masalah ini bisa jatuh kepada keharaman ya, bisa jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus paham masalah ini. Dan pembahasan ini Al-Hibah jarang sekali dibahas di kajian-kajian umum ya. Dibahasnya hanya di kajian-kajian seperti ini, kajian kitab. Kalau di kajian-kajian tabligh akbar, kemudian kajian tematik gitu ya, jarang sekali membahas masalah ini. Makanya saya beberapa kali mengatakan kalau kita ingin ilmuannya mendalam, maka kita belajarnya adalah belajar kitab. Ya, belajar kitab dari awal sampai akhir. Dan ini yang akan menjadikan seseorang ya keilmuannya itu kokoh. Karena kalau seandainya tidak belajar melalui kitab dari awal sampai akhir gitu ya, hanya tematik saja, bisa jadi meskipun belasan tahun belajar agama masih banyak yang belum dipahami. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari kitab-kitab para ulama. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa itu melahirkan? Ini bahasa kita ya, kalau bahasa Arabnya nifas. Nifas kalau bahasa apa? Bahasa Arabnya. Jadi kita bahas nifas atau bahas melahirkan. Baik nifas itu apa? Para ulama menyebutkan bahwa nifas adalah sailanud dam, ya. Sailanu atau sailanud dam min rahimil mar'ah bisababil wiladah. Jadi nifas itu adalah aliran darah atau darah yang keluar atau darah yang mengalir dari rahim seorang wanita bisababil wiladah karena sebab melahirkan. Simpelnya adalah darah yang keluar karena melahirkan, nah, itu simpelnya. Darah yang keluar karena sebab melahirkan. Dan ini bisa sebelum melahirkan atau menjelang ya. Kalau sebelum mungkin bisa panjang waktunya. Kita katakan darah ini bisa dinamakan darah nifas kalau keluar menjelang melahirkan atau di saat melahirkan atau setelah melahirkan. Nah, ini termasuk darah nifas. Kalau ada seorang wanita dia sudah 9 bulan contohnya, ya hamilnya sudah besar, kemudian terjadi apa? Pendarahan atau keluar gitu ya darahnya yang menunjukkan ini bentar lagi nih. Apalagi kita ada ini ya, tanggal yang jelas biasanya kan kita di USG kemudian perkiraan lahirannya gitu ya. Biasanya kan ketahuan ya. Nah, kalau seandainya menjelang itu ternyata keluar darah, maka itu sudah termasuk darah nifas. Begitu juga ketika melahirkan keluar ya. Itu pun darah nifas dan setelah melahirkan udah selesai nih, anak udah keluar, baik. Anak sudah keluar, nah darah yang keluar setelahnya itu adalah darah nifas. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Masa nifas, ya, berapa masa nifas? Pendapat yang sahih, pendapat yang terkuat bahwa masa nifas ini adalah 40 hari. Masa nifas adalah 40 hari. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan 60 hari, namun yang sahih adalah 40 hari. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah di mana beliau radhiyallahu taala anha berkata, "Kanati kanatin nufasa ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman." Kata beliau, dahulu para wanita nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlis. Mereka duduk-duduk selama 40 hari. Kata tajlis ini kalau di pembahasan nifas artinya dia nggak sholat, ya, dia nggak puasa, dia nggak berhubungan intim. Itu maksud dari tajlis di sini. Jadi wanita-wanita nifas di zaman Nabi itu selama 40 hari mereka tajlis, artinya tidak sholat, tidak puasa. Kalau memang bertepatan dengan bulan Ramadan, begitu juga tidak melakukan hubungan intim. Ini salah satu dalilnya. Ada dalil yang lain sama juga menunjukkan apa? Menunjukkan wanita mereka taq'udu fin nifas arba'ina laila. Sama, cuman beda apa lafaz saja. Apa manfaat dari kita mengetahui ini hadirin? 40 hari ini manfaatnya banyak. Jadi di antara manfaatnya kalau seandainya seorang wanita dia sudah 40 hari ini. Sudah 40 hari, kemudian lewat 40 hari masih keluar darahnya. Masih apa? Keluar darah. Maka yang setelah 40 hari itu sudah tidak dikatakan darah nifas. Itu dianggap sebagai darah istihadah atau darah fasad. Jadi kalau ada wanita bertanya, "Ustaz, saya sudah 40 hari atau lebih bahkan. Sudah lebih 40 hari dari hari kelahiran, tapi darahnya masih keluar aja. Gimana?" Maka kita katakan setelah 40 hari itu tidak dianggap sebagai darah nifas. Tapi dianggap sebagai darah istihadah, dan wanita istihadah kita sudah sampaikan dia hukumnya seperti wanita yang suci. Dia harus sholat, dia harus puasa, ya dia boleh berhubungan intim. Itu diantara manfaatnya. Diantara apa? Manfaatnya. Adapun waktu atau masa minimalnya itu tidak ada. Masa minimalnya itu apa? Tidak ada. Maksimalnya 40 hari. Masa minimnya nggak ada. Kalau seandainya ada seorang wanita yang melahirkan seminggu tapi udah nggak keluar darah, betul-betul bersih, nggak ada darah, nggak ada kecoklat-coklatan, nggak ada kuning-kuningan ya di apa jalur keluarnya anak itu, maka apa ya sudah, berarti dia bersih, sudah tidak lagi nifas, maka dia mandi. Ini kalau seandainya sebelum 40 hari. Jadi kalau ada orang bertanya, saya belum 40 hari udah berhenti darahnya, di hari ke-20 contohnya, atau di hari ke-15 betul-betul berhenti, tidak ada darah sama sekali, kemudian tidak ada kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan gitu ya, maka kita katakan ya sudah bersih, bersih. Jadi intinya maksimal masa nifas itu adalah 40 hari berdasarkan hadis tadi, yaitu dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin sampaikan kaedah-kaedah terkait dengan melahirkan ya. Ini penting sekali. Jadi kita pembahasannya dengan kaedah-kaedah. Baik langsung saja kaedah yang pertama terkait dengan nifas. An-nifasu kal haid fi ahkamihi illa bidalilin fasil. Nifas itu seperti haid dalam hukum-hukumnya. Itu aja. Nifas itu seperti haid dalam hukum-hukumnya. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu terkait dengan haid. Jadi hukum-hukum terkait dengan haid maka itu juga hukum-hukum yang berlaku di nifas. Sekarang wanita haid, Pak. Dia boleh tidak puasa? Boleh enggak dia berpuasa? Enggak boleh. Maka wanita nifas pun tidak boleh. Wanita haid boleh enggak dia sholat? Tidak, dia tidak boleh sholat. Berarti apa? Wanita nifas pun tidak boleh sholat. Baik, wanita haid boleh tidak berhubungan intim? Tidak boleh, kecuali kata orang Nasrani ya. Bablas saya mereka.
Dia tidak boleh. Maka wanita nifas pun tidak boleh berhubungan intim. Jadi hukum-hukum haid itu juga hukum-hukum untuk wanita yang nifas. Wanita haid boleh tidak ditalak? Tidak boleh. Maka wanita nifas pun tidak boleh ditalak. Ya, haram hukumnya. Jadi kalau seandainya ada seorang suami gitu ya marah sama istrinya, mungkin si suami ini dia harapannya punya anak laki-laki ya, kok pas melahirkan malah perempuan. Akhirnya apa? Dicerai. Maka haram, tidak boleh. Kalau mau menceraikan pas hamil, itu justru saat dibolehkan, ya, waktu dibolehkannya seorang suami menceraikan istri. Insya Allah nanti akan kita bahas ya fikih talak di waktunya nanti. Tapi kalau seandainya sampai ya. Baik. Jadi intinya saya ulangi lagi, hukum-hukum haid itu juga hukum-hukum nifas. Ya, itu juga hukum-hukum nifas. Nah, sekarang saya tanya, wanita haid boleh nggak dia melakukan akad nikah? Wanita haid boleh nggak dia nikah? Kita katakan boleh, tidak masalah. Cuman kasihan suaminya, ya. Ya gimana lagi haid ini? Ya qadarullah lah ya, barangkali udah yang penting nikah aja lah. Yang penting halal ya, pada ntar disalib orang gitu kan. Kita katakan boleh, tidak masalah. Maka itu juga berlaku pada wanita yang nifas. Barangkali ada yang bertanya, gimana gambarannya? Baru melahirkan kok nikah gitu ya. Bisa jadi seorang wanita udah 7 bulan contohnya diceraikan oleh suami. Terus tidak dirujuk. Atau 8 bulan lah. 8 bulan. Cerai kata suaminya, terus nggak dirujuk. Dan masa idah wanita hamil itu sampai melahirkan. Jadi selama ini, selama masa ini dicerainya, tadi 8 bulan ya, sampai 9 bulan. Kalau seandainya tidak dirujuk sama suaminya, mungkin suaminya begitu mengucapkan cerai langsung dia pergi. Udah putus kontak. Pergi kabur kemana gitu ya, merantau. Istrinya nggak dirujuk. Terus melahirkan, sudah habis masa iddahnya. Sehingga bukan lagi suami istri. Sehingga boleh si wanita ini menikah. Jadi qadarullah baru aja melahirkan, ya udah ada yang ngincer ya. Bisa jadi cakep juga. Udah kita nikah aja gimana? Nah, baru aja melahirkan gitu ya. Enggak apa-apa ya, daripada nanti diambil orang ya, kesalib ya. Ya udah enggak masalah. Ini secara hukum boleh, tidak masalah. Meskipun secara prakteknya ya jarang terjadi gitu ya. Jarang terjadi. Tapi boleh, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Tapi ingat tadi ya, dia benar-benar dicerai oleh suaminya dan tidak dirujuk sampai melahirkan. Kalau tidak dirujuk sampai melahirkan berarti bukan lagi suami istri, sudah habis masa iddahnya. Nah, ketika dia sudah bukan milik orang lain, bukan milik orang lain, bukan sebagai istri orang lain, ya sudah bebas. Masa iddah sudah selesai, ya udah. Terserah dia, mau nikah lagi kah silahkan, enggak juga ya pilihan dia. Nah, ternyata ada yang mau. Baru aja melahirkan contohnya, seminggu lah ya. Dan orang tahu ya, dapat info dia udah jadi janda, ya cantik gitu ya. Ya sudah. Langsung dilamar, terus nikah aja langsung. Tapi ingat, yang dibolehkan hanya apa? Hanya akad nikah. Adapun melakukan hubungan intim tidak boleh karena nggak boleh. Tadi ya, hukum haid itu juga hukum nifas. Wanita haid tidak boleh melakukan hubungan intim. Begitu juga wanita haid. Ya cuman yang nggak boleh itu di kemaluan. Adapun selain itu terserah ya. Mau jungkir balik kah, mau apa gitu ya, terserah. Ya banyak jalan menuju apa? Menuju Roma gitu ya. Ya terserah. Karena kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja. Kata Nabi, lakukan apa saja kecuali nikah. Artinya kecuali di kemaluan. Terserah lah ya. Baik. Jadi ini kaidah yang pertama, nifas itu hukum-hukumnya seperti haid. Baik. Berikutnya, ahkamun nifas mu'allaqatun biwujudi musamma. Hukum-hukum nifas bergantung pada adanya sesuatu yang dinamakan nifas.
Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Saya ulangi lagi. Hukum-hukum nifas bergantung pada adanya sesuatu yang dinamakan nifas. Pak, tadi sudah kita bahas bahwa nifas itu darah. Nifas itu apa? Darah yang keluar karena sebab melahirkan. Jadi kapan seorang wanita dikatakan nifas? Apabila keluar darah karena melahirkan. Jadi selama darah ini keluar berarti dia nifas. Hukumnya berlaku. Hukum-hukum berlaku berarti nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, nggak boleh berubah. Nah, manakala darah ini berhenti, berarti apa? Tidak lagi dikatakan nifas. Jadi kita sudah singgung. Jadi contoh kalau seandainya ada seorang wanita, ini udah kita singgung tadi. Baru 15 hari atau 20 hari udah berhenti. Udah apa? Udah berhenti darahnya. Maka kita katakan ya sudah, berarti tidak nifas lagi. Sehingga dia harus mandi. Kalau masuk waktu sholat, ya udah dia sholat. Dia apa? Dia sholat. Kalau darahnya masih ada sampai 40 hari, berarti dia apa? Nifas. Karena hukum-hukum nifas itu bergantung pada adanya sesuatu yang dinamakan nifas. Darah keluar berarti nifas. Darah udah nggak keluar berarti udah nggak nifas. Baik. Kemudian berikutnya ini nggak kalah penting, tadi sudah kita singgung juga, as-sufratu wal qudratu fi zamanin nifas. Cairan kekuning-kuningan, cairan apa? Kekuning-kuningan dan kecoklat-coklatan pada masa nifas dihukumi nifas. Cairan kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan pada masa nifas, pada masa apa? Nifas dihukumi nifas. Pak, saya tanya, masa nifas berapa hari tadi? 40 hari. 40 hari. Ingat kaidahnya, kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan di masa nifas dihukumi nifas. Jadi kalau ada seorang wanita keluar darah nih selama 20 hari. Kemudian darah tidak keluar, tapi masih ada kecoklat-coklatan setelahnya, keruh. Cairan keruh gitu ya. Atau kekuning-kuningan. Jadi kemaluan wanita ditotol-totol pakai tisu gitu ya, masih ada kecoklat-coklatan. Di masa nifas, maka itu masih dikatakan apa? Nifas. Masih dikatakan nifas. Karena kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan di zaman nifas, di masa nifas dihukumi nifas. Makanya seorang wanita ketika dia berhenti darah haidnya, coba dia pastikan. Dia pastikan dengan kapaskah, dengan tisukah. Kalau betul-betul bersih, betul-betul bersih, ya kayak tangan kita diginiin nih, nggak ada apa-apa kan, bersih, maka udah berarti bersih. Tapi kalau seandainya darah hilang, oke. Tapi pas dia diinikan, masih ada kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan, maka berarti masih nifas, sehingga tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh berhubungan intim, tidak boleh dicerai, tidak boleh tadi ya, karena masih dihukumi nifas. Kemudian berikutnya, kaidah berikutnya, badanun nufasa tahir. Badan wanita nifas itu suci ya, tidak najis. Badan wanita nifas suci, tidak najis. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu suka selalu apa? Bertentangan. Yahudi, Nasrani suka apa? Bertentangan. Terkait dengan wanita haid nifas, mereka bertentangan. Terkait Nabi Isa, mereka bertentangan. Terkait dengan apa? Wanita haid dan nifas, kata orang Yahudi, najis, kotor, nggak boleh didekati, karantina. Kata orang Nasrani, bablas, saya udah nggak ada lampu merah, nggak ada pokoknya hajar habis. Bertentangan nih. Terkait Nabi Isa pun begitu. Kata orang Yahudi, gimana? Di ini Isa gimana? Kata mereka, anak zina. Anak zina, emaknya pezina. Bunuh. Kata orang Nasrani, anak Tuhan. Penebus dosa. Emaknya emak Tuhan. Islam datang apa? Nah, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah bantahan bagi orang Nasrani. Nasrani, Nabi Isa adalah hamba Allah. Jadi jangan diibadahi. Beribadahlah kepada Rabb-Nya.
Yahudi ya ini Rasul, utusan Allah, jadi jangan didustakan. Terkait dengan wanita haid, Islam datang tadi. Lakukan apa saja terserah, kecuali di kemaluan. Islam selalu pertengahan. Jadi intinya boleh tidak masalah ya. Boleh tidak masalah. Ini bagi wanita harus bersabar ya, qadarullah. Ketika ini ujian ya bagi istri-istri, contohnya pas lagi melahirkan baru aja berapa minggu, suaminya udah apa? Udah puyeng kepalanya. Udah apa? Udah pusing kepalanya. Piye iki? Wis tak kawin neh. Ora iso, enggak boleh ya. Jangan. Ya terus piye? Ya udah terserah lah. Intinya nggak masalah. Ya bantulah ya istri bantu suami untuk apa? Untuk mensalurkan syahwatnya. Yang penting tidak di situ dan juga tidak di dubur ya. Ini udah kita singgung. Haram. Adapun selain itu terserah. Ya. Sampai capeknya ya kan belum selesai sakitnya gitu ya. Kemudian masih ribet-ribetnya suami pengen gimana lagi ya ujian. Daripada nanti jatuh kepada keharaman suaminya udah bantu. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini tidak kalah pentingnya kaidah ini. Tolong diingat. La nifasa illa bitakhalluqin. La nifasa illa bitakhalluqin. Tidak ada nifas, tidak dikatakan nifas kecuali setelah janin terbentuk. Ini kasus kalau terjadi keguguran nih. Tolong diingat, Bapak-bapak, ibu-ibu juga nih yang nonton barangkali ya. Tidak ada nifas, tidak dikatakan nifas kecuali setelah janin terbentuk. Jadi kalau ada seorang wanita keguguran dia baru 2 bulan contohnya, yang keluar darahnya atau kan kayak anggur-anggurnya, apa namanya itu misalnya, prematur apa, darah atau segumpalan daging aja gitu, maka dia tidak dikatakan nifas. Dia tidak dinyatakan sebagai wanita nifas. Kenapa? Karena ini kesimpulan ya dari dalil ya. Karena wanita dikatakan nifas itu apabila si janin itu udah terbentuk manusia. Jadi udah ada kepalanya, matanya, tangan, kakinya gitu. Dan ini biasanya di umur 4 bulan. Biasanya di umur 4 bulan. Sehingga awas, ibu-ibu nih saya beberapa kali ini ditanya. Saya keguguran Ustaz ya, 2 bulan keguguran. Terus meninggalkan sholat karena dia nganggap apa? Dia nifas. Kan wanita nifas nggak boleh sholat ya kan? Nggak boleh berhubungan intim. Maka kita katakan ini nggak benar loh. Anda tidak nifas, Anda tidak dikatakan nifas. Itu dinyatakan sebagai fasad, ya, darah rusak gitu ya. Sehingga sudah bersihkan kemaluan Anda gitu ya. Ya udah sholat biasa. Karena belum memenuhi syarat. Kecuali kalau seandainya kegugurannya udah 6 bulan atau 4 bulan lah, 4 bulan, 5 bulan udah ada bentuk ya. Ini kan ada janin meninggal kan, kemudian dikeluarkan gitu ya. Itu dia. Kalau sudah terbentuk manusia, maka baru dia dinyatakan nifas. Dia dinyatakan nifas. Kalau belum, maka tidak. Berarti apa? Kalau tidak nifas, ya dia harus sholat. Waktunya sholat, dia sholat. Waktunya puasa, dia puasa. Bulan Ramadan contohnya. Suaminya mau melakukan hubungan intim, ya boleh tidak masalah kalau tegel gitu ya. Nah, iya. Ini kalau tegel gitu kan. Seperti itu. Ini terkait dengan janin ya. Kemudian berikutnya, ahkamun nufasa mu'allaqatun bi awwali mawdu'. Hukum-hukum nifas dikaitkan dengan anak yang keluar pertama. Hukum-hukum nifas dikaitkan dengan anak yang keluar pertama. Jadi kalau ada seorang wanita mengandung lebih dari 1, 2, yang 3 katanya. Kapan mulainya atau kapan munculnya hukum-hukum tadi? Kapan munculnya hukum-hukum tadi? Darah nggak keluar nih. Tapi apa? Tapi ini anak yang keluar langsung. Maka mulainya dari yang pertama keluar. Jadi bukan 2 atau semua keluar baru muncul hukum-hukumnya. Tidak. Jadi hukum-hukum nifas dikaitkan dengan anak yang keluar pertama atau yang pertama
keluar. Jadi begitu anak pertama keluar, meskipun masih ada di dalam perut, ya kita katakan ya sudah muncul hukum-hukum tadi, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh berhubungan. Ya hukum ini secara hukum aja ya. Kayaknya jarang terjadi ya, sulit terjadi langsung melakukan hubungan gitu ya. Baik, saya beberapa kali ditanya terkait dengan sesar, apa hukumnya? Perlu diingat hadirin, sesar ya, hukum asalnya tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Sesar itu hukum asalnya tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Kalau kondisi darurat maka tidak masalah. Kenapa hukum asalnya tidak boleh? Karena terjadi banyak yang mudorot gitu ya. Aurat terlihat. Aurat apa? Terlihat. Kemudian terjadi apa? Pembelahan perut gitu ya. Dan itu akan meninggalkan efek yang kurang bagus di kemudian hari. Jadi nanti wanita ini gampang sakit, nggak bisa capek-capek, kalau capek nanti sakit ya. Apalagi kalau sana biusnya sudah apa? Sudah nggak ada lagi efeknya gitu ya. Luar biasa itu sakitnya. Ya karena istri saya sesar yang 3 itu sesar semua. Tahu. Cuman karena darurat. Jadi intinya tidak boleh kalau tidak darurat. Karena sebagian orang karena pengen apa? Tanggal cantik. Ya kan? 12 sekarang 12 ya. Nah, waktu itu 2012 kan, 12 bulan tanggal 12 bulan 12 2012. Ada yang mau sesarin, enggak boleh, haram hukum. Kecuali darurat, kalau darurat enggak masalah. Mungkin udah ini enggak bisa kalau normal. Mungkin nyungsang atau ya pinggulnya sempit gitu ya. Sehingga harus segera, kalau tidak segera dikeluarkan bahaya, udah habis air ketubannya, mungkin jantungnya sudah melemah, maka tidak masalah ketika itu. Cuman usahakan ya, diusahakan terlebih dahulu cari dokternya yang apa? Yang perempuan. Usahakan. Itu usahakan. Kalau memang udah berusaha nggak ada juga sulit karena mungkin jauh, ini harus segera, ya udah gimana lagi. Meskipun laki-laki. Ya kita sebagai suami nggak mungkin ridho. Jengkel sekali sebenarnya kan, karena kan terbuka aurat istri kita. Nah, tapi gimana lagi? Karena kondisinya menuntut untuk segera darurat, kalau enggak bisa berbahaya, ya udahlah. Ya, jadi ma'dzur, diberikan apa? Diberikan maaf atau mendapatkan uzur. Jadi jangan langsung sesar, enggak nyari dulu yang perempuan, jangan. Ya, jangan seperti itu. Janjian juga, contohnya kan sekarang ini bisa janjian kan sama dokter, cari rumah sakit yang dokternya perempuan, nanti janjian tanggal berapa gitu. Cari dulu Bapak. Ya, cari dulu. Harusnya nggak ridho lah kita, harusnya cemburunya luar biasa lah. Ya. Baik. Itu terkait apa? Terkait dengan sesar. Baik, bayi tabung gimana? Nah, bayi tabung. Bayi tabung kan itu intinya sperma diinikan kan di tabung ya. Intinya ya boleh, tidak masalah, ini termasuk solusi ya. Ini termasuk apa? Solusi. Yang penting airnya itu dari pasangan yang apa? Yang sah. Airnya ini. Dari pasangan yang sah. Jadi jangan sampai punya orang yang tidak ada hubungannya, ini enggak boleh, batil. Haram hukumnya. Ini apa? Haram hukumnya. Jadi nanti ke nasab, masalah apa? Dampaknya ke nasab. Seorang wanita contohnya dia pengen punya anak karena suaminya mandul, akhirnya apa? Cari sperma orang lain, kemudian dianukan di tabung. Enggak boleh, haram. Meskipun oke, untuk perempuan itu anak dia secara nasab, tapi tidak dinisbatkan kepada si yang punya mani itu. Ini haram, tidak boleh. Ini tidak apa? Tidak diperbolehkan kalau kayak gitu. Harus dari pasangan yang sah. Baik, demikian terkait dengan
fikih melahirkan, hadirin yang dimulakan oleh Allah. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Terkait dengan bayi ya. Oh ya, saya ingat. Terkait dengan apa? Ari-ari ini awas. Awas, saya ingatkan awas. Ini banyak nih keyakinan-keyakinan ya nenek moyang kita yang tidak tepat. Saya ingat sekali pas anak saya lahir di rumah sakit, pas pulang ketinggalan ari-arinya, ditelepon Pak sampai ke rumah sakit. Terus kata orang, gimana Pak? Udah buang aja. Wah, masa Pak? Iya buang udah. Nah, itu kan bangkai ya. Itu apa? Itu tuh terhitung bangkai. Karena itu termasuk yang terpotong dari apa? Dari kita gitu ya. Itu dihukumi bangkai. Dan musibahnya kita ini subhanallah ya di negeri yang karena akidahnya lemah, karena belum paham gitu ya, hanya mengikuti kata leluhur. Akhirnya apa? Banyak sekali keyakinan yang tidak berdasar dan Allah tidak suka seperti itu. Nanti harus dijaga, harus dikasih lampu. Saya buat apa? Biar selamat. Anda minta keselamatan dari siapa? Itu yang ngajarin gitu supaya dapat keselamatan. Pertama mintanya ke siapa? Supaya nggak diganggu jin gitu. Berarti minta ke jin. Enggak, minta keselamatan ke Allah, teh. Allah mensyariatkan itu di mana? Di Al-Qur'an ayat berapa, hadis? Tidak ada. Oh, ini dari apa? Dari nenek moyang kita, leluhur kita. Pak, Allah sudah mengatakan. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali menasihati. Ya. Jangan kita ngikuti apa? Nenek moyang kita yang salah. Oke, mereka kita hormati, mereka kita ya muliakan, kita doakan kebaikan, kita doakan ampunan karena mereka mungkin tidak tahu, tapi kesalahannya tetaplah kesalahan, tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita lestarikan. Ini masih banyak orang yang apa? Masih melakukan itu. Bahkan naudzubillah-nya ada ya pernah dia dapat resep. Jadi ada seorang ibu-ibu, dia dapat resep dari keluarganya. Pas anaknya sakit, itu kan ari-ari kan disimpan kan, terus kering. Nah, jadi nanti air dicelupkan tuh dengan ari-arinya terus diminum. Nah, ini tips dari setan ya. Ini bangkai, Pak. Ini bangkai. Ini bangkai. Terus dicelupkan terus diminum ini. Tidak boleh. Terus gimana? Udah buang aja. Oh, nanti kualat nanti. Enggak. Jangan meyakini sesuatu mendatangkan rizki, mendatangkan kecelakaan, mendatangkan kecuali ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Nggak boleh tatayur, kita nggak boleh menganggap sesuatu sebagai pembawa kesialan, mendatangkan rizki, kecuali ada dalilnya. Nggak boleh. Ini termasuk bentuk kesyirikan di dalam ya hadis. Nah, ini termasuk kesyirikan, ini termasuk tatayur, Pak. Menganggap sesuatu ini bisa mendatangkan kesialan, padahal tidak demikian. Ya. Anak juga kalau sakit-sakit terus, oh ini abot iki jeneng ini. Namanya terlalu berat, jadi harus diganti. Nah, ada kan? Ya kalau mau ganti nama ganti aja Pak, nggak usah ada keyakinan berat Pak. Ya terlalu berat katanya. Pokoknya ada-ada aja lah pokoknya memang masyarakat kita ini. Cuman bermasalah gitu loh. Ya, bermasalah. Cuman ya itulah, tantangan kita memang besar ya dalam menasehati karena mendarah daging sudah sulit melepaskan. Tapi kita yang telah tahu mendapatkan hidayah, makanya jangan Jangan ditiru. Jangan ditiru, jangan diikuti, jangan dicontoh. Kalau ada yang menasehati harus begini, wis pokoknya eh, udah nggak usah digubris, nggak usah didengar. Ya. Itu terkait dengan apa? Dengan hari-hari udah buang aja, nah, bangkai kan. Dikubur itu supaya tidak menimbulkan aroma, itu tujuannya. Tidak menimbulkan aroma busuk, gitu, tidak mengganggu. Itu tujuannya, bukan yang lain. Dikubur harus di depan rumah, harus tadi ya dipayungin atau ditutup terus dicahayain, ya ilahi. Ini perbuatan orang-orang musyrikin dulu, Pak.
yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita lakukan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Saya hitung sampai 3 nih. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Kita cukupkan, wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih banyak kepada Bapak-bapak semua yang sudah hadir. Semoga Allah selalu berikan taufik dan hidayah dan memudahkan kita selalu belajar, dan alhamdulillah yang saya sampaikan, kitab Thaharah udah tuntas. Kitab Thaharah udah selesai, alhamdulillah. Karena akhir pembahasan Thaharah itu haid, istihadah, nifas. Jadi kita udah selesai. Kita masuk ke bab salat ya. Bab salat. Cuman karena kita mau puasa ya, nggak lama lagi, saya punya punya inisiatif untuk membahas fikih puasa. Kita murojaah ya. Jadi kita persiapan ilmunya sebelum masuk waktunya atau kewajiban. Insya Allah di sesi pembahasan fikih berikutnya, karakter ahli, kita akan bahas fikih puasa dulu. Setelah selesai fikih puasa baru kita lanjut ke fikih salat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.